Dan kenapa Dokter Eri kok milih Land Rover ini untuk jadi andalan kuda tunggangan andalan ke Sumatera? Sangat serem ya. Kira penampilannya mobil ini 100% pada saat di sana ya seperti ini. Oke. Lah, sahabat Sohib EDC TV, kita ini lagi di mana ya? Kita ada di satu tempat yang kayaknya nggak asing. Mau tahu kita ada di mana? Kita ada di satu tempat yang biasanya ini cowok-cowok doang yang kesini. Yang cewek nggak mungkin kesini kayaknya ya. Kita kalau lihat mobilnya itu, kita tahu siapa yang ada di dalam. Yuk, mau tahu siapa dia? Kita masuk ya. Lah, ini dia. Langsung itu berarti. Lakonnya. Jadi satu. Halo, assalamualaikum. Ini dia, Dokter Eri Dewanto. Gimana dok? Kabarnya dok? Bagus. Kamu disuruh siapa ke sini? Kita ini lagi gimana ya? Bangun tidur kok kesiangan, masuk kantor kok nggak enak. Langsung aja ke bengkel ya. Ternyata ada Dokter Eri di sini. Itu gimana dok? Namanya memergoki. Kita cari-cari di klinik nggak ada, ternyata ada di bengkel. Kliniknya pindah ke bengkel. Pindah ke bengkel. Lah, makanya ditelepon dari pagi kok nggak bisa ini. Gimana dok? Lagi ngapain dok? Lagi melihat-lihat mobil. Gitu ya? Ya, karena ini udah lama. Sepulang dari Sumatera, mobil ini kakinya nggak bisa dipakai. Wah, dari Sumatera? Iya, ini yang dari Sumatera. Oh iya, itu ada Tributu Sumatera. Kayaknya banyak cerita ini di balik mobil ini, bisa dilihat teman-teman. Lah, itu. Lah, kenapa kok mobil ini yang kemarin di foto itu sangat bagus sekali sampai rompal kayak gini? Kita bahas sebentar lagi dengan Dokter Eri. Ya, jangan kemana-mana, kita bahas lebih lanjut di dalam. Jadi itu tadi ya, teman-teman, selain trouble itu pasti ada kita nemu trouble lainnya. Dan kenapa Dokter Eri kok milih Land Rover ini untuk jadi andalan kuda tunggangan andalan ke Sumatera? Kira-kira kelebihannya apa? Kelebihannya apa dok? Ya, karena ini mobil tua, jadi memang mesin tidak bisa dipertahankan. Sudah bukan menggunakan mesin aslinya berarti ya? Aslinya memang sudah kita istirahatkan. Jadi saya menggunakan mesin, kalau Anda mengenal truk namanya Hino Dutro ya. Mesinnya itu namanya W04 DT. Dia diesel turbo DT gitu ya. Itu berapa cc? 4000 cc. Oh, berarti mesin truk dok ya? Mesin truk. Dump truck itu dok ya? Betul ya? Dump truck ya, Hino ya. Mesin dump truck masuk di sini, oke. Terus ya, jadi karena kita menggunakan mesin truk itu, tenaganya berlebih. Karena tenaganya berlebih, maka semua fasilitas di sini dilengkapi. Bisa AC-nya full AC lah, Anda mau apa aja di dalam ada. Bisa kita lihat dok? Boleh ya. Silakan. Ayo. Oke teman-teman, yuk kita cek sebentar di sini. Dalamnya seperti apa? Ya kalau yang pertama dilihat di kokpit, ya, namanya kokpit ya. Selain mesinnya udah diganti dengan Dutro tadi, kita juga sudah mengganti gardan. Gardan ini diganti dengan punya Toyota Land Cruiser ya, Land Cruiser VX 80. Kenapa ini harus turun? Karena waktu di Sumatera ini kita sempat cakram ini yang bagian belakang itu pecah. Yang kiri itu kampasnya yang ceket pecah, yang kanan belakang tapi ya, yang belakang kanan itu pecah ini. Karena pecah. Karena terlalu panas mungkin dok ya? Iya. Atau terlalu jauh?
Oke. Itu Atau tidak mampu menahan powernya mesin ini, Dok? enggak juga. Enggak juga, Karena ya. sepanjang perjalanan karena itu pecah, saya tidak mengganti. Tapi kita jalan pakai tiga roda ya. Remnya hanya 3 roda sampai di Sabang. Sampai pulang kembali. Iya. Oke. Sangat serem ya, ngeri-ngeri sedap ini ceritanya. Terus selain itu, Dok, selain di kaki ini mungkin ada part lain yang istimewa, Dok, dari kakinya ini, Dok? Atau di bagian mana lagi trouble-nya, Dok, kira-kira? Yang kemarin bikin pusing di perjalanan kira-kira, Dok? Selama di Sumatera hanya kaki yang jadi masalah. Yang lain-lain kecil-kecil lah itu enggak. Mesin benar-benar enggak ada trouble sama sekali, Dok, ya? Enggak ada sama sekali mesin, kecuali pasokan solar aja, tapi itu masalah kecil lah. Iya, solar kemarin kayaknya bulan-bulan di Sumatera itu sempat kesulitan di beberapa tempat di berita itu, Dok, ya. Tapi kalau pas di sana sempat juga ngalamin gitu, Dok. Ya memang mencari pompa bensin kan memang sulit di Sumatera karena jalurnya panjang-panjang. Jadi kita harus betul-betul nyiapin Jurigen gitu ya mungkin. ya persiapan harus ada berapa jurigen itu dan ya. sebagainya. Oke. Ini Karena justru kenapa mobil ini saya pakai karena kapasitas tangkinya 200 Spesial. liter 200 liter terbagi dalam 3 tangki. Oke. 2 depan kanan kiri itu masing-masing 60 liter. 60 liter. Tangki belakang, tangki utamanya 120. 120 liter. 80 ya. 80. 60, 60, 80. Oke, berarti kira-kira hampir 200 lebih ya, Dok, ya? 200. 200 ya? Ya. Oke. Untuk power sebesar itu dan mobil sebesar ini, kira-kira habis berapa liter, Dok, solar untuk ke sana? Atau ukuran torsinya mobil ini 1 liternya berapa kilo? 3-4 kilo? Enggak. Lebih ya? 10-12 lah. 10-12 ya? Ya. Oh, masih cukup irit ya, untuk ukuran mobil. Saya nggak sebesar hafal ini, saya Dok. habis berapa. Yang penting dinikmati. Karena kita kan Dinikmati. ada tiga tangki. Begitu tangki utama habis, kita pindahkan pakai pompa. Oke. Itu teman-teman. Jadi untuk kapasitas tangkinya sudah 200 liter sendiri, ya. Istimewa sekali ya. Ini kalau mobil-mobil yang lain kayaknya kalau bukan dipegang Dokter Eri, kalau nggak dimodifikasi kayak itu nggak jalan ini. Ya. Itu. Terus, Dok, kira-kira kalau untuk perjalanan aman-aman aja, Dok, ya sampai sana? Selama perjalanan ya relatif aman lah, nggak ada masalah. Dan memang ini untuk trek yang di Sumatera bisa dibilang sulit banget, enak banget juga enggak. Yang dicari memang nikmatnya untuk ada tujuan ke Sumatera itu ya, Dok, ya. Oke. Ada hal menarik lain, Dok, dari mobil ini, Dok? Kita nanti Ya kalau boleh kira-kira keliling. penampilannya mobil ini 100% pada saat di sana ya seperti ini. Oke. Gitu ya. Misalnya harus pakai snorkel ya, karena belum ada misalnya yang masuk ke apa namanya medan yang air. Terus lampu-lampu ini memang wajib. Jadi semua lampu sama, harus ada lampu fog lamp, lampu kabut itu yang di atas harus ada dua kanan kiri. Jadi sama persis. Tuh. Ini penerangannya ya. Kalau kita ngomong penerangan, lampu tambahan selain ini ini udah ini doang, Dok. Maksudnya belum berubah dari Belum. kemarin sampai sekarang ya. Kan sebetulnya wajibnya di Camel Trophy Sumatera Tribute ini lampu 4 ini. Tapi 4 sebelumnya kita sudah ada lampu ini Oke. untuk off-road. Untuk off-road. Ya, gitu. Oke. Kalau yang untuk Sumatera Camel kemarin ini syaratnya apa saja, Dok? Untuk ikut untuk misalnya spek mobil gitu, minimal harus berapa atau harus gimana? Kalau pengen ikut acara kayak gitu lagi? Sebetulnya acara itu tidak syaratnya nggak macam-macam sih, cuman memang harus Land Rover. Mereknya harus Land Rover Khusus untuk karena Land Rover memang ya Camel Trophy itu kan memang official
car-nya kan ya memang kan pakai Land Rover. Oke gitu. Jadi teman-teman di rumah yang punya Land Rover di garasi yang belum direstorasi bisa nanti tinggal di DM saja konsultasi sama dokter Heri, nanti kita berangkat sama-sama. Gitu dok ya? Ya. Oke dok. Kita mau kemana? Masuk ke Oke, masuk ke kokpit. Oke, ikut teman-teman kita masuk ke kokpitnya. Lah, ini dok, bisa diceritakan satu persatu dok. Kokpitnya yang udah mirip kokpit pesawat terbang ini dah. Lah, mobil ini dilengkapi dengan berbagai macam peralatan, baik itu peralatan komunikasi ya. Peralatan komunikasi kita ada dua radio di sini, ya, itu fungsinya sebagai cadangan dan juga bisa menyala dengan berbeda frekuensi. Satu yang ke tim besar, sedangkan yang kecil biasanya kita antara pengemudi dengan co-driver, navigator atau kru. Gitu. Ini juga dilengkapi dengan telepon satelit, saya biasanya pakai. Kemudian banyak sekali tombol dan meter ya, karena tangkinya ada 3, kemudian alternator atau dinamo ampere-nya ada 2, karena di situ ada 3 akinya ada 3, yang 2 itu untuk menggerakkan winch, khusus untuk menggerakkan winch saja, karena di depan itu ada winch yang 2 pakai double motor, ada 2 motor, winch ketiga ada di belakang. oke. Sempat kepake ya dok kemarin winch-nya dok? Pas di Winch sana? kepake semua. Kepake semua? Kepake semua. Semua fasilitas ini, perlengkapan ini semua terpakai. Oke. Berarti medannya juga cukup berat berarti ya dok ya? Berat dan panjang. Berat dan panjang. Ya. Jadi memang butuh ketahanan fisik yang lebih ya teman-teman untuk persiapan itu. Terus kira-kira fitur apa lagi dok untuk biasanya sebelum kita kalau ikut touring untuk jangka panjang seperti itu? Selain safety-nya mungkin, terus tadi ada dari sisi komunikasinya gitu. Terus apalagi kira-kira dok? Yang paling utama sebetulnya kalau perjalanan panjang itu mental kita, kesiapan mental. Jadi apa ya? Semua masalah itu pasti datang. Oke. Ya, masalah mobil, masalah badan kita, masalah hubungan dengan orang lain itu pasti akan terjadi. Makanya perlu yang satu hal yang paling penting kalau off-road dalam jangka panjang itu adalah ketahanan mental. Gitu. Ketahanan mentalnya ini. Dan kerja sama tim memang betul harus bagus dan tahan banting ya dok ya? Pastilah. Pasti ya dok. Semua, dalam tim semua berperan. Begitu peran yang satu ini agak kendor gitu kendor, pasti mempengaruhi yang lain. Pasti. Oke dok. Kira-kira kita jalan kemana lagi dok? Yang bisa kita ulas? Apalagi ya yang bisa saya? Kita lihat winch yang belakang dok. Ini kan tambahan juga ini. Kalau mobil-mobil yang apa namanya pabrikan dari baru gitu kan enggak ada. Ini winchnya dokter bisa diceritakan enggak? Winchnya pakai yang ukuran berapa? Kalau ini winch belakang, ya mereknya apa belakang, mungkin? Kita pakai XP, ya XP 95 XP. Itu ya cukup untuk menarik ini, menggantung ini juga masih kuat. Ya. Kalau yang depan winch kita pakai 8274 Warn, tapi dengan tambahan dia pakai 2 motor. Jadi bisa narik maju mundur ya, sama-sama narik gitu ya dok ya. Oke. Jadi kalau untuk di medan berat itu buat narik sangat membantu sekali. Oh ya. Jadi mobil ini sebelum berangkat ke Sumatera sudah dilengkapi dengan roll bar, roll cage ya, semua tembus ke bodi, ke sasis ya, tembus ke sasis. Jadi semua ini pegangannya adalah sasis, jadi tembus.
Jadi walaupun ini berhenti di sini, tapi di dalamnya ada lagi yang nembusan ke sasis. Itulah maka ini mobil ini roll cage-nya sudah teruji. Terujinya apa? Ditabrak-tabrakan ke pohon. Makanya di sini banyak sekali bekas getah pohon dan sebagainya. Ini banyak. Karena memang ketika di hutan kita nggak bisa menghindarkan untuk serempetan dengan pohon atau malah justru nabrak. Harus nabrak pohon makanya. Nabrak pohon. Iya. Atau memang ada teknik untuk melewati pohon supaya kita belok begitu ya. Ya udah kita hantamkan ke pohon kemudian dibelokkan maka mobilnya bisa belok sendiri. Oke. Itu tekniknya. Macam eskalator ini dok ya, kayak bego gitu dok ya. Kalau mau dia jatuh mau berdiri ya dia pakai lengannya sendiri. Memanfaatkan apa yang ada di hutan ya. gitu. Kalau memang ada pohon yang kuat besar buat manuver bisa dimanfaatkan buat manuver gitu ya dok ya. Pada waktu di Sumatera ini penuh barang sampai bawah. Di sini pun penuh barang. Karena di atas itu ada jerigen air, masing-masing 1 galon, isinya ada 4 biji. Terus apa lagi ya di atas itu ya? Di atas itu ya jerigen sama kotak-kotak. Oh, kontainer ya? Kontainernya. Ada tenda-tenda itu. Jadi ada kontainer kotak peluru, aduh banyak di situ. Iya. Dinaikkan. Karena di dalam ini kan baju-baju dan sebagainya, pokoknya yang masih kering-kering, tenda ada di sini di bawah. Pada waktu berangkat. Paling banyak ban dalam Oh, iya. berbekalan bawa 12 ya, pulang tinggal 5. Ban dalam bawa 12, pulang tinggal 5. Ya, Sisanya karena kemana? Ya, terpakai. yang punya yang tahu. Gimana ceritanya dok? Kenapa sampai sebanyak itu habisin ban? Velg ini, oke. velg Daytona ini Bisa di situ teman-teman. Ini velgnya. Sebetulnya kan dibuat untuk memakai ban besar 35 ini. Ban 35. Nah, ketika di Sumatera kemarin kita harus memakai ban 31 dan MT. Nah, kira-kira ini ban MT. Ini waktu ke Sumatera kita harus, karena ini adalah ban wajib. Kita tidak boleh memakai ban ekstrim. Ban ekstrim kan seperti ini. Ini ban MT, mud terrain. Jadi ban untuk lumpur ini sebenarnya. Mud terrain. Kalau ini ban ekstrim ini. Memang disesuaikan dengan kondisi. Tapi yang ban MT juga dibawa dok waktu kemarin? Enggak, ini. Ini yang dipakai. Ini dipakai. Ini profilnya kecil ban itu. Sedangkan velg ini velg besar. Iya. Ya, sehingga posisi ban itu menjadi tidak pas gitu atau terlalu lebar. Sehingga dampaknya gigitnya di sini itu tidak kuat. Sehingga ketika ditekan dengan beban bodinya dipompa dan dengan beban muatan itu muatannya sama mobil beratnya 3,7 ton. 3,7 ton. Ya. 3,7 ton. Ya kira-kira 3 kijang lah. Oke. Ya. Untuk mobil yang seusia ini masih kuat untuk beban seberat itu dok ya? Iya, tapi karena memang roll kitnya tadi juga dok ya memang ya? Ya, ini berat lah, berat loh ini. Memang 200 kilo lebih tembus. Oke. Ya. Buat teman-teman yang pengen tahu kemarin logistiknya seperti apa yang dibawa, penuhnya sampai gimana, bisa dicek di video YouTube di NCTV yang kemarin, bisa dicari aja. Nanti banyak itu reviewnya yang kemarin waktu jalan di sana dok ya. Ya. Oke. Land Rovernya Dr. Eri yang kemarin dipakai ke Sumatera, ceritanya sampai segitu ya, sampai apa namanya, partnya sampai kayak gini masih direstorasi lagi gitu ya. Terus kira-kira Dr. Eri ini rencananya mau dibuat kemana lagi dok? Kemarin kan katanya yang untuk 30. Oke ya. Jadi ini kita rencanakan. Kenapa ini kita bongkarin semua ya? Pasti kan ada maksudnya, ini nggak mungkin kan nggak ada. Karena tujuannya. Rencananya pada bulan Juni 2023 ini akan ikut Borneo Tribute.
Jadi kalau kemarin Sumatera Tribute, Besok tahun 2023 Tahun adalah depan. Borneo Tribute. Borneo Tribute juga. Gitu. Dengan trek yang nggak kalah panjang dari yang kemarin, Dok ya. Lebih berat. Karena Kelihatannya di Sumatera, lebih berat. dengan Karena tanah gambutnya jaraknya lebih pendek, Mm-mm. tapi jangka waktunya tetap berarti kan Lebih berat. kira-kira Iya. lebih berat gitu. Oke. Bagaimana nanti ceritanya Land Rover ini sampai ke Borneo, melintasi hutan belantara Borneo, ya kita lihat sama-sama nanti. Kayaknya ini cukup sekian dulu. Kita prokoki dokter di bengkel dan apa tadi sudah dibahas sudah banyak kayaknya. Kita sambung di next episode. Oke? Dadah Dokter Eri, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Ambon.